Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ardias Education. Topik pembahasan mengenai cara mudah belajar menara Hanoi dengan algoritma dan program Python. Di dalam video ini pertama membahas mengenai menara Hanoi dengan implementasi algoritma. Yang kedua, mengcoding instruksi program dengan bahasa Python. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, dan komennya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Menara Hanoi. Nah, menara Hanoi ini adalah menara yang istilahnya gini ya. Ini menara Hanoi. Ini ada 3 tiang menara ya, tiang A, B, dan C. Nah, tiang A ini adalah tiang asal. Terus tiang tujuan akhirnya itu adalah C. Nah, kalau B ini adalah tiang bantuan. Jadi memindahkan piringan ini yaitu nanti ke tiang C, dimana nilainya piringan yang paling besar tetap di bawah ya, piringan yang paling kecil tetap di atas. Jadi tidak boleh pada saat sampai di tiang C tujuan ini piringan itu ngacak gitu ya, yang kecil ada di tengah, yang paling besar ada di atas, itu nggak boleh. Jadi pada saat memindahkan A asal ke tujuan itu posisinya tetap sama ya, piringan besar ada di bawah, piringan kecil ada di atas. Nah, bagaimana ya, maka kita menggunakan tiang bantuan atau B. Nah, gitu ya. Nah, di sini di dalam konsep menara Hanoi ya, jika N sama dengan 1, maka langsung pindahkan saja piringan dari tiang A ke tiang C, selesai. Maksudnya kalau di tiang asal ini cuma 1 piringan nih, nggak ada piringan 2, 3, 4 ya, tinggal pindahkan ke C saja, selesai. Tidak perlu pakai tiang bantuan. Tidak perlu pakai tiang bantuan, tetap posisi. Nah, kalau misalnya N nya sama dengan 2 ya, berarti piringan besar itu kan di bawah ya, piringan yang palingan yang kecilnya itu di atas. Kalau 2 N nya sama dengan 2 ya, berarti yang gampang itu apa, piringan yang atas yang 2 ini pindahkan ke B ya kan. Terus piringan yang A langsung ke C. Nah, piringan yang di B yang kecil ya, naik baru pindah ke C. Nah, itu kalau di dalam algoritma kita melakukan proses rekursifnya berapa kali ditanya gitu ya. Kalau misalnya piringannya cuma 1, pemindahan sekali, jadi pada saat memindahkan itu hanya 1 kali. Kalau dia 2 piringan, kita butuh berapa kali memindahkannya ya. Berarti yang piringan kecil ini ya, ini saya tunjuk ini pakai ini 2, ini dia 1 ya, terus pindahkan lagi. Pertama ya, piringan yang kecil yang A ke B 1, terus yang berikutnya yang A langsung pindahkan ya ke C 2 ya kan. Nah, ini piringan ini udah habis nih kalau 2 piringan. Nah, berarti tinggal yang B, piringan kecilnya ke C. Nah, itu ada 3 kali istilahnya mopping ya, memindahkan piringan. Nah, kalau N nya sama dengan 2 masih simpel. Nah, kalau N nya sama dengan 3, nah kita sudah mulai mengatur nih, memahami logikanya lagi. Bagaimana nih ya, N nya sama dengan 3 dengan adanya tiangnya itu tiang asal ke tiang tujuan dengan tiang bantu. Nah, ini berarti Anda harus bisa nih bagaimana, kemana dulu saya memindahkan, apakah ke B, berikutnya yang ke ini ya. Kalau sudah mulai 3 piringan itu sudah mulai agak rumit ya, tapi harus kita coba ya di dalam perpindahan ya. Paham ya di sini? Nah, pindahkan N kurang 1 piringan yang paling atas dari tiang A ke tiang B gitu ya. Bagaimana nih ya piringannya? Nah, pindahkan piringan ke N, piringan terakhir dari tiang A ke tiang C ya, ke sini. Nah, pindahkan N dikurang 1 piringan dari tiang B ke tiang C. Jadi artinya pada saat pindahkan N kurang 1, berarti di tiang A nilai N nya itu berkurang ya. Paham ya? Misalnya nih tadi ada 2 piringan ya.
misalnya 2 piringan. Pada saat piringan yang atas kita pindahkan ke B, berarti N-nya itu dikurang 1, 2. Ada 2 piringan, 2 kurang 1, berarti A ini tinggal 1. Ya, dari tiang A ke tiang C ya misalnya, atau ke tiang B dulu. Kalau cuma N 1 piringan. Kalau 3 mungkin dia ke C dulu. Ya berarti kalau dia 3 piringan, berarti banyaknya N ini pada saat dipindahkan, maka N dikurang 1. Paham ya? Pindahkan saja piringan dari A ke tiang C, selesai ya. Jika N-nya sama dengan 1. Nah, kalau N-nya lebih dari 1 tadi saya bilang, maka N dikurang 1. Piringan yang paling atas dari tiang A ke tiang B dulu gitu ya. Berikutnya pindahkan piringan ke N. Terakhir dari tiang A ke tiang C. Nah, nanti otomatis ya tiang A ini kosong nih ya, berarti kosong. Nanti dia akan bertumpuk ya di tiang tujuan. Nah, ini pindahkan piringan ke N, piringan terakhir dari tiang A ke tiang C. Yang berarti tadi ya tiang A itu N-nya selesai kosong, tiang C yang penuh. Kalau dari A itu ada 3 piringan, berarti N yang C-nya itu ada 3 piringan, A-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 3 piringan. Nah, tapi berapa kali movingnya memindahkan piringan itu dari A ke C. Nah, berarti kita ada yang nanti jejaknya minta bantuan piringan tiang bantu gitu ya. Nah, itu pindahkan N piringan dari tiang B ke tiang C ya. Nah, langkah pemindahan di atas dapat diubah dengan notasi sebagai berikut ya. Ya, misalnya ini ya. Untuk jumlah piringan N lebih besar dari 1 dapat dibagi menjadi 3 notasi ke saya. Kita anggap aja ini kita menyiapkan nilai variabelnya. Nah, ini kita harus memahami logikanya dari menara Hanoi ini ya, memindahkan piringan ya ke asal menuju ke tujuan. Nah, di sini ada menara N kurang 1 asal tujuan bantu ya. Kalau dia dipindahkan ya ini, terus ada menara N asal bantu tujuan atau asal ke tujuan ya, N-nya ya ini. Berarti berikutnya menara N dikurang 1 dari bantu ke asal ke tujuan, N-nya berkurang. Intinya apa sih itu ya? Kalau ya nih ya, Anda harus simak dari logika di sini ya. Untuk piringan N lebih besar dari 1 dapat dibagi menjadi 3 penyelesaian ya. N lebih besar, kalau N-nya cuma 1 piringan ya udah ke C, nggak ada lagi, nggak masalah ya kan. Nah, kalau ada 2 piringan tadi berarti ada N-nya berkurang ya dari dari piringan ini. Kalau ada 2 piringan berarti N-nya dikurang 1, A-nya ini piringannya tadinya 2 jadi 1 gitu kan. Gitu. Artinya apa? Artinya N lebih besar dari 1 maka dibagi menjadi 3 notasi ya, menara ya. Menara N dikurang 1 ini perpindahan dari asal tujuan ke bantu ya. Berikutnya menara N asal bantu tujuan. Nah, ini kalau nanti perpindahan dari nilai piringan dari asal N, nanti kalau sampai ke tujuan semua maka nilai piringannya ada di tujuan ya. Terus menara N dikurang 1 bantu asal tujuan. Nah, dimana kita pakai tiang bantu ini tujuannya karena di tiang bantu ini piringan ada nih ya, bantu asal ke tujuan. Berarti nanti di tiang bantu ini berarti N-nya itu pada saat dipindahkan ke asal atau tujuan ini maka N-nya berkurang 1. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh mahasiswa saya terutama ya. Nah, disinilah langkah pemindahan piringan ya. Kalau Anda lihat di sini ya, menara ya, ini ada 4 buah piringan nih ya, ada 4 piringan ya, dengan menara A sebagai asal, B tiang ya, tiang maksudnya A, tiang B, tiang C. Tiang A asal, B bantuan, yang C adalah tujuan. Nah, ini dia melakukan pemindahan menara A nanti tujuannya ke C.
Nah, bagaimana prosesnya ya dari menara misalnya nih 3A nih, berarti A pada saat ya piringan A dipindahkan ke B, N-nya tuh berkurang N1 nya, berarti 4 itu menjadi 3, paham ya? Jadi N-nya tadinya 4 jadi 3 karena N dikurang 1 ya. Posisinya itu piringan 3 di mana A memindahkan ke B piringan pertamanya. Paham ya? Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi penelusurannya. Ya dari sini ya, dari A ke B, berikutnya kita pindahkan lagi nih ya ke sini ya, dari A ke C ya menara. Nah, nanti ini ada lagi ya. Nah, ini adalah langkah pemindahan piringan ya dari menara 2A B C ke A ke C ke menara 1A C B. Artinya ini di sini menempatkan bahwa di menara di A ya tinggal satu piringan ya, dimana ke B ya, kita bisa lihat nih ke B. Menara kedua ini piringannya udah di mana nih, menara ya 2B ya, ini lihat piringannya sudah 2A B C ke A C ya. Berikutnya ya ke C. Nah, menara 3 C A B ya 3 menara ke 1 A B C ya, begitu seterusnya. Nah, kalau Anda lihat bisa lihat ilustrasinya di sini ya, ilustrasinya nih. Jadi kalau dihitung tuh ada berapa perulangan sih ya, saya kecilkan dulu ya. Saya kecilkan dulu. Kita bisa lihat di sini kurang kecil ya, jadi kepotong. Oke, sudah saya kecilkan. Nah, akan terlihat seluruhannya. Nah, ini ya, kalau dihitung ya kurang kecil juga lagi ya, kecilin dulu deh biar terlihat semua ya. Nah, ini artinya itu kita bisa lihat nih ya, ada berapa sih, ada 15 nih, ada 1 ya, 1 ya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya, ada 15 nih ya, ada 15 ya. Jadi 1 ya di sini nih, kita hitung dari sininya sih ya, ini ada 15 ya, ada 4 buah, ada berapa tuh, ada 4 buah 18 ya, sebanyak apa nih ya. Ilustrasinya menghasilkan 15 langkah atau moving ya. Konsepnya menarahana dengan jumlah piringan sebanyak 4 buah ya. 4 buah berarti movingnya itu sebanyak berapa, sebanyak 15 pemindahan ya. Kita lihat di sininya 1 2 3 ya, kita lihat 1 2 3 4 5 dulu ya, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ini. Nah, kalau Anda lihat di sini kita pakai ini nih. Dapat kita link dulu ke mana? Ke program lama enggak ya? Kita lihat. Nah, ini linknya kebetulan bisa ke internet, ada contohnya ya, pemindahan menara Hanoi gitu ya. Nah, dibuka dulu ya, kita tunggu dulu ya untuk tampilnya di websitenya apa nih ya. Ini websitenya itu masispun ya .com. Nah, ini dia. Nah, ini Tower of Hanoi atau Menara Hanoi. Kita pakai ini aja, simpel ya bacanya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau 3 piringan ya. Nah, misalnya 3 piringan ya ini. Kalau kita
sini gimana ya, ini kita misalnya kita jalankan, nah, kita jalankan ya 1 2 ya 3 4 5 6 7. Nah kalau piringannya itu ada berapa? Ada 3 ya, ada 3. Nah kalau kita tambahin ya piringannya 4. Kalau piringannya 4 kita bisa lihat ya di sini. Kita restart. Kalau kita langsung ke ini solusinya aja, pemecahannya 1 2 3 4. Ini kita bisa catat nih ya, pindahkan lagi. Nah ini berjalan ya kan ya 7 ya. Berikutnya pindah lagi ya. Berarti 15. Jadi kalau di 4 piringan tuh 15 ya, 4 piringan ini 15. Kalau piringannya kita tambah lagi jadi 5 ya, tinggal ya solusinya aja nih pemecahannya ya. Kita lihat animasinya ya, itu Anda bisa catat tuh ya. Kita anggap aja ini menara atau tiang A, tiang B, tiang C ya, asal bantu tujuan. Berapa kali ya. Jadi kalau pakai yang tadi itu kayaknya rumit banget ya, ini bisa dicatat gitu ya. Ada berapa kali kalau dia tuh ada 5 piringan ya, misalnya nah, agak rumit ya. Tadi 4 piringannya 15 agak rumit ya. Nah artinya itu kita itu harus memikirkan logikanya nih sebenarnya. Logika daripada menara Hanoi ini ya. Logikanya bahwa piringan yang paling besar tetap di bawah, piringan yang paling kecil tetap di atas. Jadi kita juga harus membandingkan antara piringan 1, piringan 2 dengan piringan 3. Kalau misalnya piringannya ada 3 berarti ya piringan terbesar ya, kedua dan ketiga. Kita harus bandingkan itu. Bagaimana sih cara membandingkan? Nah ini yang penting ya. Logikanya di sini bagaimana kita membandingkan pada saat kita membuat programnya itu ya, hasilnya benar ya. Move-nya itu artinya perpindahan piringan ke dari asal ke tujuan itu ya sesuai gitu loh. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini baru kondisi langkah pemindahan aja nih, algoritmanya belum ada gitu ya, algoritmanya belum ada. Nah bagaimana sih seperti ini gitu ya. Nah sebenarnya ya pemindahan ini bisa kita lihat ya. Nah kita tentukan dulu ya, misalnya tadi kalau di saya sudah nyimak ya, sudah memahami ini ya. Ini ada perpindahan dari A menuju C ya. Kalau kita lihat bikin programnya ini, ilustrasi kita menghasilkan 15 langkah penyelesaian dari permasalahan konsep menara. Nah kalau dari demo ini ya itu sekaligus saja gitu ya. Maksudnya kalau piringannya 1 juga bisa, jadi maksimal 3 ya. Solvi ini 3, jadi itu ada 7 ya. Nah kita bikin programnya ya kalau bisa tuh seperti ini ya. Jadi kalau bisa dari 1 gitu ya, langsung ke 1. Kalau piringannya 1, piringannya 2, piringan 3, piringan 4, jadi tahu gitu ya. Ya baik, saya lanjutkan ya untuk saya coba untuk bikin ininya
programnya ya. Kalau tadi di sini kita sudah ada untuk ya pemindahan di atas dapat diubah ya dengan notasi. Ini sudah disiapkan jumlah piringan N lebih besar 1 dapat dibagi menjadi 3 menara N01 asal tujuan dan batu. Saya gedekan dulu ya biar kelihatan. Tunggu sebentar ya, saya rasa oke ya. Nah ini dia nih, kita pakai menara N-1, menara N-1 ya. Nah, ini dengan menghasilkan 15 langkah. Ini saya coba untuk keseluruhan ya. Kalau 15 langkah, kalau misalnya piringannya 4 ya, cuma kita tahunya cuma 15 kali pengulangan. Tapi kalau misal piringannya 6 gitu ya, kita nggak tahu tuh mau bikin lagi. Saya coba untuk membuat langkah untuk pemindahan ini dari piringannya 1 ya, dari piringannya 1 sampai berapapun gitu ya. Nah ini biar enak, kita tinggal tidak lagi membuat lagi gitu loh ya, ininya perpindahannya nebak-nebak gitu ya. Di program menara Hanoi ya, menara Hanoi untuk memindahkan piringan. Nah ini saya kasih fungsi dep ya. Fungsinya namanya Hanoi saja, Hanoi ya gitu ya. Nah ini variabelnya tadi piringan, tadi ada asal ya, ada asal, bantuan, terus sama tujuan. Nah itu tadi saya lihat ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, depth-nya ini ya Hanoi ya. Fungsi daripada depth ya, nama fungsinya Hanoi ya, piringan, asal, bantuan, tujuan. Saya pakai if ya, if piringannya ya, piringan. Saya kalau ngetik piringan ya, piringan ya, piringannya ini lihat, terus itu piringan 1 ya, 1. Berikutnya print ya, kita print. Nah, print itu misalnya pindahkan ya, pindahkan piringan ya, piringan 1 dari tiang ya, dari tiang pakai pakai kurung kurawal ya, nanti ke tiang siku-siku kurawal. Berikutnya kita lihat apa tuh ya, ini titik, kita lihat dulu ya. Nah ini terusnya format ya, ini format, format titik, yaitu format asal tujuan ya, tujuan. Kita bisa lihat print, pindahkan piringan. Nah, nanti salahnya ini bisa kita tes dulu ya. Yang penting
kita bikin programnya dulu, terus saya kasih dia return ya. Kalau dia ini kondisinya benar maka return ya, dia keluar ya. Nah, di sini nah, berikutnya Hanoi ya, Hanoinya ini ya, piringan ini, piringan ya, piringan kurang 1. Berikutnya asal ya, asal, terus tujuan ya, tujuan sama apa nih, bantuan ya, bantuan. Nih kalau misalnya dari apa, dari fungsi Hanoi ya, piringan dia itu dari tiang pertama dipindahkan N dikurang 1 dari asal menuju ke bantuan ya, ke bantuan ya, bantuan. Saya variabelnya itu bantuan ya. Nah, berikutnya saya print ya, print piringan ya, pindahkan kiranya, pindahkan piringan ya, pakai busiku ya, dari tiang ke tiang siku-siku lagi ya, titik tanda petik. Kita kasih format untuk formatnya itu kurung buka. Kita lihat ke piringan ya, piringan terus ke asal ya, terus ke tujuan. Oke, kita lihat lagi ya, berikutnya di sini ya, Hanoi ya, Hanoi yaitu piringan dikurang 1 ya, koma kan tadi piringan ya, yang kalau dia itu ke bantuan ya, bantuan terus ke asal ya, terus berikutnya ke tujuan. Nah, ke tujuan. Nah, kita bisa lihat sini ya, kita masukin lagi ya. Nah, ini posisinya itu masih di apa, di ini ya, di fungsinya depth nih ya, di fungsinya depth ya untuk ini. Berikutnya ya, kita keluar dari fungsi depth-nya ini ya, fungsi depth kita keluar, piringan ya, piringan sama dengan ya, integer input yaitu berikutnya masukkan jumlah ya, masukkan jumlah piringan ya, piringan ya, titik 2 ini piringan integer input apa tuh, masukkan titiknya terbalik, masukkan jumlah piringan. Nah, ini dia ya, kita lanjut. Nah, kita panggil fungsi Hanoi tadi ya, yang dari depth itu ya, piringan ya, ke variabelnya piringan ya, ini A ya, A sebagai asal ya, asal. Ini B ya, ini C,
C. Depth, tunggu sebentar ya. Tadi menara N kurang 1 asal tujuan asal bantu ini. Nah ini depth. Kita tes dulu aja ya, kesalahannya di mana. Kita ulang lagi, kita ulang kesalahannya di mana ya. Ini kesalahan ya, kesalahannya depth Hanoi, depth Hanoi piringan asal tujuan. Lupaan tanda titik 2-nya G. Pertama salahnya di atas, kita lanjutkan lagi. Ada salah lagi, sintak error, print pindahkan di line berapa tuh ya, line 8 di print ya, print pindahkan piringan dari tiang ke tiang. Ini dari tiang ke tiang. Format piringan asal tujuan. Coba kita cek dulu ya. Masukkan piringan, kalau dia 1 ya, kita tes 1, berarti dia cuma sekali nih ya. Kalau kita piringannya 2 berarti berapa kali? 3 ya, benar ya, 3. Berarti mobnya itu memindahkan 3 kali ya. Pindahkan piringan 1 dari tiang A ke tiang B, pindahkan piringan 2 dari tiang A ke tiang C, pindahkan piringan dari 1 dari tiang B ke tiang C. Coba kalau kita tes lagi, piringannya tadi 3 sekarang ya, benar nggak? 3 tuh berarti sebanyak 7 kali pemindahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya benar ya. Kalau piringannya 3 ya, terus kalau piringannya 4, 15 kali nggak ya? Terus saya lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang enak tuh kasih total ya, total di bawahnya tuh. Jadi ada move-nya itu ada sebanyak berapa? Sebanyak 15 kali. Ini udah benar. Nah ini program untuk menara Hanoi ya, untuk memindahkan piringan. Jadi kita tidak sekali, jadi kita bisa banyak piringan, tinggal kita masukkan jumlah piringannya. Nah ini return ya, untuk keluar dari dari fungsi depth ya, yaitu Hanoi ya, berikutnya print ya, terus Hanoi. Nah ini, kita lihat masih fungsinya. Maka piringan input ya, masukkan jumlah piringan ya, Hanoi variabelnya A, B, C ya. Nah kalau Anda pengen menggunakan ini juga bisa ya, pakai tabel proses untuk memahami kondisinya ya. Saya rasa itu dicoba ya, dicoba ya tabel prosesnya. Kalau mau pakai tabel proses ini juga bisa. Nah ini depth ini jangan bingung juga ya. Ini jadi yang dibaca itu fungsi yang di luar depth dulu ya.
Jadi piringan input ya, maka Hanoi piringannya misalnya ini saya taruh di atas, saya pindahin ke atas, bisa nggak ya gitu ya. Ya ini misalnya piringannya 5, nah ya berarti dia itu sebanyak berapa kali itu ya. Nah jadi artinya depth jadi jangan nggak usah pusing ya. Depth ini ada fungsi di mana dia akan menunggu dulu ya masukannya apa gitu ya. Yaitu masukkan jumlah piringan 5 misalnya. Hanoi piringan A, B, C disiapkan ya, variabelnya ya Hanoi. Depth Hanoi berarti Hanoi itu yaitu piringan, asal, bantuan, dan tujuan. Nah ini udah masuk di fungsinya si Hanoi. Nah gitu ya. Nah ini Anda bisa menggunakan tabel proses ya. Anda bisa gunakan tabel proses. Nah jadi jika piringannya sama dengan 1 ya, benar gak ya, masukkan jumlah piringan. Piringan sama dengan 1, misal piringannya 3 ya, sama dengan 1 tidak. Kalau tidak, returnnya kemana? Ke sini ya, returnnya dia akan lihat ya, returnnya dia ke Hanoi piringan ya, piringan asal tujuan. Nah kita bisa lihat piringannya berarti berapa kalau 3 kurang 1 berarti 2 ya. Berikutnya asal ya, asalnya ini berarti posisi yang A ini ya, yang tadi 3 ke bantuan. Nah kebantuan ini berarti ya posisi A nya itu 2 ya. Nah ini balik lagi. Nah ini ada proses yang namanya rekursif, yaitu sebuah proses untuk memanggil siapa? Memanggil variabelnya si piringan ya. Ya variabelnya si piringan ini dipanggil ya. Gitu. Nah dicoba ya, gunakan tabel proses. Nah, ini dari saya rasa itu cukup ya sampai menara Hanoi yang saya jelaskan ini, karena saya lihat durasi video saya ini terlalu panjang ini ya. Nah di sini ya. Nah ada latihan individu ini juga buat mahasiswa saya terutama ya. Latihan dulu, gambarkan menara Hanoi dengan 4 piringan lalu buat algoritma. Ya sudah saya jawab itu ya dari listing programnya ya, mau 3, mau 2, mau 1, mau 4, mau 5, mau 100 juga bisa ya. Misalnya kalau 100 sih gitu ya, misalnya nggak usah 100, 10 deh, 10 piringan pasti panjang ke bawah ya kan. Mana tadi? Nah ini udah saya siap ya, ini dia. Nah tinggal dihitung, ini mesti kasih tambahkan ya jumlah movingnya atau perpindahannya berapa banyak. Nah saya rasa itu sudah ini ya, sudah saya jelaskan untuk ini ya. Nah kalau misalnya kita balik lagi 3 aja deh ya, anaknya kalau 3 itu cuma 7 ya. Nah berarti ini udah terjawab ya. Nah nanti buat mungkin juga masa saya dan mungkin buat audiens yang mau latihan dari soal-soal ini ya, bisa ya dijalankan ya. Bagaimana Anda tinggal memahami dari soal-soal ini ya, dan Anda mendesain, membuat sebuah algoritma yang baik ya, yang benar prosesnya itu cepat gitu ya. Nah ini sudah saya menjelaskan semua ya mengenai struktur rekursif ya, dari ini ya, dari fungsi pangkat, faktorial, Fibonacci sampai menara Hanoi ya. Nah ini sudah saya jelaskan dengan cukup lengkap. Nah untuk masa saya ini mungkin nanti bikin latihan algoritma mencetak deret angka 135 100. Ini mah udah sering ini ya.
dengan prosedur rekursif. Buat algoritma mencetak nama Anda sebanyak 100 ya dengan cara rekursif. Nah, prinsip rekursif tadi saya sudah bahas dengan empat dari konsep rekursif saya bahas mengikuti 4 poin. Satu tadi ya prinsip pangkat, yang kedua faktorial, ketiga Fibonacci ya, dan keempat ini adalah Hanoi termasuk ya rekursif. Oke, saya rasa itu aja ya materi dari saya di pertemuan ke-6 mengenai proses rekursif ya dari mata kuliah pengantar logika algoritma. Baik, sebelum saya akhiri ya, jangan lupa ya untuk selalu memberikan support ke saya dengan cara subscribe-nya, notice bell, dan like beserta komen ya, masukan saran agar video saya ini kekurangan saya dalam membuat video ini bisa saya benahi, karena yang menilai yang lebih sempurna adalah bukan saya tapi Anda sekalian. Dan juga hal-hal bagian prinsip saya ya, berbuat saya yang sekecil ini mungkin ya video yang saya buat mungkin kecil ya, tapi mungkin bisa bermanfaat buat banyak netizen yang atau mahasiswa yang lagi belajar tentang logika algoritma ini ya. Baik ya, dan saya juga mohon maaf apabila tutur kata saya ada yang kurang enak atau interpretasi penjelasan saya yang salah ya, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih pada yang sudah memberikan subscribe-nya ya, notice bell dan like. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.